Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah, la nabiya ba'dah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, semoga semua sehat, aman, selamat, bahagia beserta keluarga, dan dimudahkan dalam segala urusan. Allahumma amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Birahmatika ya arhamar rahimin. Para pemirsa yang budiman, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semua, kita dalam melaksanakan sholat, ya sholat itu sebenarnya zikir, dapat diartikan sebagai suatu zikir sebagaimana yang di dalam surah Toha, Aqimis sholat ali dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat, untuk zikir, untuk mengingat Allah. Dan juga dalam sholat itu banyak doa ya, kita berdoa. Jadi doa itu bisa di dalam sholat, juga di luar sholat. Wasta'inu bisobri wassalah. Mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Jadi dalam sholat itu ada juga doa-doa ya. Di surah Al-Fatihah terkandung doa. Di dalam sujud kita diharapkan untuk berdoa ya. Ketika kita sujud diharapkan untuk berdoa. Ada suatu hadis ya, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi wa huwa sajid fa aksiru doa. Keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Tuhan adalah ketika sedang sujud, maka dari itu perbanyaklah doa. Hadis ini riwayat Muslim. Ya, hadis riwayat Muslim. Jadi eh, utamanya secara umum kita berdoa, tetapi untuk doa itu juga ada ya beberapa hadis ya yang ketika sujud misalnya harus membacanya seperti apa gitu ya. Misalnya membacanya Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Nah itu eh, semuanya saya kira paham itu bagi orang Islam membaca 3 kali. Nah setelah itu berdoa ya dengan mengikuti hadis ya lengkapnya hadis. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajid fa aksiru doa rawahul Muslim. Itu lengkapnya hadis eh, riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Robnya adalah ketika ia sedang bersujud, maka perbanyaklah berdoa saat itu. Nah ini kadang-kadang kita itu kurang memperhatikan ini ya. Ya perhatikan bahwa
keadaan hamba itu dekat dengan Robnya, dengan Allah, itu ketika sujud. Dan Rasulullah nanti kok berbanyaklah doa ketika sujud itu. Yang namanya perbanyak itu kan bacaannya yang bisa bermacam-macam, bisa yang biasa dibaca ketika tidak sujud itu bisa dibaca di dalam sujud ketika sujud. Ya, ada berbagai macam eh, apa bacaan. Kalau bacaannya ada yang pendek, ya tentu saja setelah membaca itu ya, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Itu 3 kali, setelah itu baca, lalu membaca doa-doa. Misalnya yang pendek, Subhanaka Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Itu juga tersirat doa ya. Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagimu yang tiada Tuhan selain Engkau. Nah ini seperti membaca tasbih kan. Itu, Subhanaka wa kan memang tasbih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Jadi ingat ya, kita Nabi Yunus alaihissalam ketika membaca tasbih di dalam perut ikan, doanya dikabulkan, ya. Keinginannya selamat diselamatkan. Ya, tasbih terkenal dengan nama tasbih Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadz zalimin. Ya, ini juga kalau saya menyebut ya setara semacam itu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Ada juga yang eh, berdoa dengan doa-doa yang eh, bermacam-macam, asal dia tidak membaca ayat suci Al-Quran. Ada hadis yang dari Sayyidina Ali gitu. Ketika sujud ya salah membaca ayat suci Al-Quran, kecuali ya ayat suci Al-Quran itu doa begitu. Kalau ayat suci Al-Qur'annya doa ya tidak mengapa. Ya. Ini ada misalnya ada doa ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kalau dimaksudkan untuk berdoa itu tidak mengapa. Nah ini kalau hadisnya memang dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a rokian au sajidan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangku untuk membaca ayat Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Ini dari eh, Muslim ya, hadis riwayat Muslim. Lalu bagaimana kalau berdoa dengan eh, dari Al-Quran? Ada yang ulama-ulama menjawab itu boleh ya, misalnya berdoanya dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ketika sujud boleh karena maksudnya bukan membaca ayat suci Al-Qur'an seperti qiraah atau membaca surat itu di situ tidak, tetapi berdoa itu para ulama mengatakan boleh. Ada yang bertanya, misalnya ini salah satu pertanyaannya, lalu bagaimana dengan berdoa dengan doa dari Al-Quran saat sujud? Nah, para ulama saya menjawab hal ini tidak mengapa, kita boleh saja berdoa dengan doa yang bersumber dari Al-Quran. Seperti doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Ya Rob, kami berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat,
dan peliharalah kami dari siksa neraka. Atau berdoa dengan doa yang lain, misalnya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, boleh saja. Ya Rob kami, jangan engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari si engkau, karena sungguhnya engkau maha pemberi. Itu ada di Al-Quran ini. Nah, lalu alasannya mengapa? Itu para ulama mengatakan semacam itu. Nah, itu kan doa dan juga inamal a'malu biniyat. Wa inama likulin wa inama likul limriin manawa. Setiap amalan tergantung pada niat. Setiap orang akan mendapat apa yang ia niatkan. Itu eh, apa? Antara lain alasan-alasannya. Juga dari Aisyah radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasulullah SAW memperbanyak doa berikut ketika rukuk dan sujud. Nah, ini ketika rukuk juga berdoa ini, tapi utamanya sujud ya mestinya. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Artinya apa? Maha suci Engkau ya Allah, Tuhan kami, segala puji bagimu, wahai Tuhanku, ampunilah aku. Jadi mohon ampun dengan bacaan seperti itu. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Setelah sujud itu perbanyak untuk membaca mohon ampun. Ya, ya karena penting juga ya memohon ampun dan apa kata-kata dalam sujud itu semoga dikabulkan oleh Allah dalam eh, berdoa ketika sujud. Nah, begitu para pemirsa yang budiman yang dimuliakan Allah. Nah, intinya kita dianjurkan atau diharapkan berdoa ketika sujud. Ketika ketika sujud itu nah, tidak dibatasi ya pada sujud terakhir. Nah, kalau mengimami ya jangan lalu setiap sujud panjang itu nanti ya makmumnya ya kasihan ya kalau mau apalagi siang hari mau kerja apa-apa ya kita mungkin pada bagian akhir. Kalau sholat sendiri misalnya dalam sholat tahajud, dalam sholat-sholat yang lain kita misalnya bersujud lama-lama ya tidak apa-apa ya. Bersujud sendiri lama-lama rakaat pertama atau sujud pertama kedua misalnya dua rakaat dalam salat sunnah mau setiap sujud itu berdoa ya tidak masalah doa-doa yang panjang karena untuk apa namanya uh, berdoa yang menjadi hajatnya atau menjadi kebiasaan doanya yang dibaca pada waktu tidak sujud itu boleh juga dibaca. Nah ini juga memang di dalam Al-Quran kan juga banyak juga ya gitu yang wa minal laili wasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Dan pada sebagian dari malam maka bersujudlah kepadanya dan bertasbih kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Nah, kalau malam hari mau sendirian itu baik-baik saja. Ya, saya kira begitu sharing saya dicek pada orang yang lebih paham. Silahkan kalau ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.